Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Berita pertama, Samuel Huta Barat ayah Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kecewa sebab Richard Eliezer tak dipecat dari Polri. Dikatakan Samuel selama ini ia dan keluarganya mendukung Baradae sebagai justice kolaborator yang ingin mengungkap kasus kematian Brigadir J. Namun bukan berarti mereka juga mendukung Baradae kembali menjadi anggota Polri selepas keluar penjara nantinya. Kekecewaan Samuel ketika mengingat lagi bahwa Richard yang menembak Yosua hingga tewas. Sebelumnya diberitakan Kepala Divisi Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan ada 9 hal yang jadi pertimbangan Majelis Komisi Sidang Etik tidak memecat Richard. Di antaranya status justice kolaborator Richard Eliezer dalam perkara kasus pidana pembunuhan berencana Brigadir J. Kemudian Richard Eliezer mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Richard juga mau bekerja sama dan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya sehingga perkara kematian Brigadir J dapat terungkap. Barada Richard Eliezer dipastikan tidak dipecat dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Adapun hasil sidang kode etik memberikan sanksi berupa hukuman administrasi terhadap Barada Richard Eliezer berupa demosi 1 tahun. Komisi Kode Etik Polri tetap memberikan sanksi kepada Baradae, yaitu meminta maaf kepada perangkat sidang etik serta Kapolri. Lalu untuk sanksi administratif, Baradae akan didemosi selama 1 tahun. Berita kedua, polisi telah menetapkan Mario Dandi Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap remaja berinisial D di Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi sorotan karena tersangka disebut merupakan anak dari pejabat di Kementerian Keuangan. Sosok pejabat yang dimaksud bernama Rafael Aluntri Sambodo. Dikutip dari wartakortalive.com pada Rabu 22 Februari, Rafael menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Sebelum menempati posisi tersebut, Rafael pernah mendapat posisi strategis di kantor pajak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karirnya yang cukup gemilang membuat harta kekayaan Rafael disorot. Berdasarkan data dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, Rafael memiliki harta kekayaan sebesar 56 miliar rupiah. Kekayaan itu termasuk sederet kendaraan mewah, namun mobil Rubicon yang dipakai Mario saat melakukan penganiayaan tidak tercatat di LHKPN. Setelah kasus ini viral, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut buka suara. Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian Keuangan, ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Oleh karena itu, ia mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti gaya hidup mewah orang tua tersangka. Menurutnya, gaya hidup mewah itu menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.